warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, how are you today? How's life? Welcome back to Sigma YouTube channel Siswa Gemar Matematika bersama Bunda Tika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Oke Ananda, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Materi ini udah dipelajari di tingkat sebelumnya dan kita akan membahas secara lebih dalam di SMP ini ya. Materi ini bisa dilihat di buku Amazing Matematik, buku kita ya, di halaman 16 sampai dengan halaman 27. Kalau di sana namanya adalah negative numbers. Jadi dilihat untuk lebih paham lagi materinya ya. Kemudian, di bilangan bulat tentu kita udah gak asing ya dengan istilah garis bilangan, di mana pada garis bilangan itu, bilangan bulat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kita mengenal ada bilangan asli, di mana bilangan tersebut dimulai dari angka berapa coba? Iya, angka 1. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat, tadi kita tahu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang, di sini Bunda kasih satu permasalahan, mari kita sama-sama bantu Arya untuk menentukan di mana letak posisinya pada garis bilangan. Misalkan, Arya sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak yang digambarkan dalam garis bilangan di bawah ini. Oke, ini adalah garis bilangannya. Awalnya, Arya ada di titik 0. Arya di sini posisinya dan melangkah ke depan sejauh 2 langkah. 1, 2. Kemudian melangkahkan kaki lagi ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka Arya sekarang berada di titik berapa? Yaitu di posisi titik ke 6 ya, posisinya di titik ke-6. Atau dari mana kita bisa dapat 6? Yaitu dengan menjumlahkan 2 tambah 4, yaitu 6. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat sederhana terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sederhana bukan? Supaya lebih paham, di sini Bunda akan sajikan beberapa contoh, namun sebelumnya kita lihat dulu sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, hal yang perlu kita ingat bahwa posisi awal itu selalu di titik 0 ya. Jadi, kalau kita gambarkan pada garis bilangan, posisi awal di sini selalu berada di titik 0. Dalam operasi penjumlahan, misalkan 2 tambah negatif 3, operasinya penjumlahan, maka artinya akan menghadap pada arah yang tetap. Jadi kita lihat arah daripada orang atau yang digambarkan di sini ya, menghadapnya ke sebelah mana, kayak gitu ya. Kemudian pada pengurangan itu seperti apa? Itu berbalik arah, kebalikan daripada operasi penjumlahan. Sedangkan kita juga tahu ada tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif itu artinya maju, sedangkan tanda negatif itu artinya mundur. Ini adalah 4 hal yang akan kita gunakan sebagai dasar dari penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Operasi penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan artinya berbalik arah.
Kalau tandanya positif, maka maju sekian langkah. Kalau tanda negatif, maka mundur sekian langkah. Lebih paham dengan contoh ya. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari operasi penjumlahan. 7 tambah negatif 2. Hasilnya berapa? Kita akan kerjakan bersama-sama ya. Langkah pertama, kita buat garis bilangannya. Selanjutnya, kita buat posisi awal ada di titik 0 sebagai posisi awal dan menghadap ke arah kanan ya, menghadap ke arah bilangan bulat positif. Kita lihat ya arahnya, arah dari gambar ilustrasi ini. 7, kita lihat ya, 7 tambah minus 2. 7 atau positif 7. Ingat, positif artinya maju. Artinya positif 7 itu adalah maju 7 langkah dari posisi 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, kita dapatkan posisi sekarang ada di sini. Selanjutnya adalah tambah. Maka, tambah itu apa? Operasi penjumlahan artinya berada pada arah yang tetap, menghadap arah yang tetap. Artinya tidak berubah arah, makanya tetap menghadap ke arah kanan ya, ke arah sumbu bilangan bulat positif. Jadi tetap nih, gak berubah posisi dari gambarnya. Selanjutnya, kurang 2. Kurang 2 atau negatif 2 maksudnya ya. Negatif itu apa? Negatif itu mundur. Negatif 2 artinya mundur sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka posisi sekarang adalah di posisi 5. Jadi 7 tambah minus 2 itu artinya 5. Itu dengan menggunakan garis bilangan. Atau ada yang menggunakan konsep hutang. Maka misalkan kita punya uang 7, punya koin 7, kita punya hutang 2. Nah, berarti kita bayarkan 2 koin dari yang kita punya untuk melunasi hutang tersebut. Maka sisa koin yang kita punya adalah 5 koin. Kayak gitu. Itu dengan konsep hutang ya. Selanjutnya, Bunda punya contoh kedua, minus 5 tambah 3. Tetap kita buat garis bilangannya, kemudian ilustrasinya ada gambar orang seperti ini, dan minus 5 artinya apa? Minus itu mundur, 5 mundur 5 langkah dari posisi 0. Atau kita tuliskan seperti ini ya. Nah, posisi terbaru di sini, di titik minus 5. Kemudian tambah itu apa? Menghadap pada arah yang tetap, jadi gak berubah arah. Tambah 3, positif 3. Positif 3 artinya apa? Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Maka posisi sekarang ada di negatif 2. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, contoh yang ketiga. Minus 2 tambah minus 6 itu berapa? Seperti biasa, buat garis bilangannya. Ingat, posisi awal adalah di titik 0, kemudian negatif 2. Negatif itu apa? Negatif itu mundur. Mundur sejauh berapa? Sejauh 2. Maka kita tuliskan 1, 2. Artinya posisi sekarang ada di titik negatif 2. Selanjutnya, tambah. Tambah itu artinya menghadap ke arah yang tetap. Artinya agak berbalik, oke, posisinya tetap. Minus 6 atau negatif 6. Negatif itu mundur. Mundur sejauh 6 langkah. Oke, mundur lagi kan sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi sekarang adalah di negatif 8. Itu ya. Kemudian, kita ke operasi pengurangan pada bilangan bulat.
Konsepnya nggak jauh berbeda ya dengan yang penjumlahan, hanya yang perlu diingat kalau penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap, sedangkan pengurangan itu orangnya berbalik arah gitu ya, kalau diilustrasikan. Supaya lebih paham, kita lihat 1 kurang minus 6. 1 kurang minus 6, positif 1. Artinya 1 langkah ke depan. Kurang, artinya apa? Kurang itu adalah berbalik arah. Makanya kita lihat, perhatikan baik-baik posisi gambarnya, awalnya menghadap ke arah kanan ya. Sekarang, karena dikurang, maka arahnya akan berbalik. Sehingga menghadap ke arah yang lainnya ya, berbalik arah. Selanjutnya, tandanya adalah kurang negatif 6. Negatif 6, ingat negatif itu mundur. Mundur sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi sekarang di mana? Ya, di angka 7 atau di titik 7. Artinya 1 kurang minus 6 itu adalah 7. Contoh berikutnya, misalkan minus 3 kurang 2. Kita buat garis bilangannya dan ingat orangnya selalu di posisi 0 ya, menghadap ke arah kanan. Minus 3, ingat minus atau negatif itu artinya mundur. Minus 3 artinya mundur 3 langkah dari posisi 0. 1, 2, 3. Kurang itu artinya ingat pengurangan. Kurang atau berbalik arah. Lihat ya. Nih, awalnya menghadap ke sebelah kanan, karena harus dikurang, maka akan berbalik arah. Jadi, seperti ini. Kemudian, lihat di sini, 2. Makanya, kalau 2 artinya positif 2 itu harus mundur atau maju? Maju ya. Positif 2 itu maju. Maju 2 langkah. 1, 2. Maka posisi yang sekarang adalah di negatif 5. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik kalau operasi pengurangan itu adalah berbalik arah ya. Jadi orangnya yang awalnya menghadap kanan itu langsung menghadap ke sebelah kiri. Jadi arahnya langsung ke kiri gitu ya. Selanjutnya, contoh nomor 3, misalkan negatif 1 kurang negatif 5. Negatif 1 itu artinya mundur ya, kalau negatif mundur sejauh 1 langkah dari posisi awal, dimana posisi awalnya adalah 0. Kita buat mundur 1 langkah. Oke, selanjutnya dikurang. Kalau kurang itu ingat berbalik arah, awalnya menghadap ke kanan, maka arahnya akan menghadap ke kiri, kayak gini ya. Nih, selanjutnya kurang 5 atau negatif 5. Negatif 5 artinya mundur 5 langkah. Kita lihat posisinya, awalnya menghadap ke kiri, mundur, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Mundur sebanyak 5 langkah, sehingga posisi sekarang ada di titik 4. Dapat dipahami ya? Itu tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan bahas sedikit tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Misalkan, kita punya bilangan minus 5 kali minus 2, minus 5 kali 4, 3 kali minus 6, dan seterusnya. Itu adalah contoh tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita tahu bahwa
positif kali positif adalah positif, kemudian negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif kali positif adalah negatif, maka kita bisa menandai hal ini dengan perkalian yang memiliki tanda yang sama. Lihat ya, positif, positif, hasilnya positif. Negatif, negatif, hasilnya positif. Saat tandanya sama, maka hasilnya juga akan positif. Sedangkan ketika tandanya berlainan, seperti halnya positif kali negatif, negatif kali positif, maka hasilnya akan negatif. Jadi, hasilnya positif kalau tandanya sama, sedangkan hasilnya akan negatif kalau tandanya berbeda. Contoh, 8 kali 10. Jelas 80 ya, karena dua-duanya positif. 2 kali minus 3. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif 6. Minus 4 atau negatif 4 kali 7. Negatif kali positif, yaitu negatif 28. Kemudian negatif 5 kali negatif 4. Maka kita kalikan tandanya negatif kali negatif, yaitu positif. 5 kali 4, 20. Jadi, tadi yang kita ingat adalah bahwa saat tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Saat tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Itu untuk operasi perkalian. Nah, Ananda, hal yang sama berlaku pula pada operasi pembagian bilangan bulat. Misalkan, kalau tanda positif dibagi dengan tanda positif, maka hasilnya akan positif. Contohnya 15 bagi 3, maka hasilnya adalah 5. Positif bagi negatif, maka hasilnya negatif. Negatif bagi positif, maka hasilnya negatif. Dan negatif bagi negatif, hasilnya positif. Jadi, hal ini berlaku sama ya dengan perkalian. Kalau tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Sedangkan kalau tandanya berlainan atau berbeda, maka hasilnya akan negatif. Contohnya, 24 bagi negatif 2. Positif bagi negatif adalah negatif. 24 bagi 2 adalah 12. Maka 24 dibagi negatif 2 adalah negatif 12. Kemudian, negatif 30 dibagi 5. Negatif bagi positif. Ingat, kalau negatif bagi positif adalah negatif. Maka 30 bagi 5 adalah 6. Sehingga negatif 30 dibagi 5 adalah negatif 6. Contoh lain, negatif 18 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, maka hasilnya pasti positif. Maka negatif 18 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 9. Jadi, sampai sini semoga dapat dipahami ya Ananda, ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga paham, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.